Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafi. Saya dari kelas 1D, Prodi Teknologi Informasi. Jadi di sini saya ada sedikit pembahasan tentang sistem operasi atau keamanan remastering Linux. Langsung saja. Rumusan masalah di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keamanan sistem? Yang kedua, masalah dan ancaman apa saja yang sering terjadi pada keamanan sistem? Ketiga, bagaimana keamanan sistem pada sistem operasi Linux? Yang keempat, bagaimana pemanfaatan metasploit atau exploit celah Linux? Dan untuk tujuan penulisan, menjelaskan mengenai sistem keamanan. Kedua, mendeskripsikan masalah dan ancaman yang sering terjadi pada keamanan sistem. Yang ketiga, menjelaskan fitur-fitur keamanan pada sistem operasi Linux. Menjelaskan pemanfaatan metasploit dan untuk exploit celah Linux. Komponen arsitektur keamanan Linux. Akun pemakaian atau user account. Di sini ada keuntungannya. Kekuasaan dalam satu akun yang di root sehingga mudah dalam administrasi sistem. Kecerobohan salah satu user tidak berpengaruh pada sistem secara keseluruhan. Masing-masing user memiliki privasi yang ketat. Macam-macam user. Yang pertama ada root, control system, user, sumber daya, device, dan akses jaringan. Yang kedua, user account dengan kekuasaan yang diatur oleh root dalam melakukan aktivitas dalam sistem. Yang ketiga ada group, kumpulan user yang memiliki hak sharing yang sejenis terhadap suatu device tertentu. Kontrol akses secara diskresi atau discretionary access control. That's adalah metode pembatasan yang ketat yang meliputi setiap akun memiliki username dan password sendiri. Setiap file device memiliki atribut read, write, execution, kepemilikan grup dan user umum. Virus tidak akan mencapai file system jika sebuah user terkena, maka akan berpengaruh pada file-file yang dimiliki oleh user yang mengeksekusi file tersebut. Jika kita lakukan list secara detail menggunakan gambar seperti ini, kita dapat melihat penerapan DATS pada sistem Linux seperti ini. Di sini ada keterangannya. Di sini ada mengubah izin akses file seperti ini. Perlunya proaktif password. Linux menggunakan metode DES atau data extraction standar untuk passwordnya. User di training dalam pemilihan password yang akan digunakan agar tidak mudah ditebak dengan program crack password dalam ancaman brutal pass attack, dan perlu pula ditambah dengan program bantu cek keamanan password seperti password and password gabungan. Di sini ada kontrol akses jaringan atau network access control. Ada firewall Linux. Di sini ada fungsi firewall Linux. Yang pertama itu ada analisa dan filtering paket. Memeriksa paket TCP diperlukan dengan kondisi yang sudah ditentukan. Contoh paket A, lakukan tindakan B. Seperti itu dan seperti seterusnya. Tipe firewall Linux ada application proxy firewall atau application gateways. Enkripsi atau encryption.
Yang pertama ada Secure Shell atau SSH, ada logging, depth, last stock, last, export, access log, error log, messages, deteksi penyusupan atau intrusion detection, atau di sini ada depth, aktivitas mendeteksi penyusupan secara cepat dengan menggunakan program khusus secara otomatis yang disebut intrusion detection system tipe dasar IDS. Program IDS ada CHKWTMP, ada TEPLOGD, host entry. Di sini ada kesimpulan, sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras atau hardware yang menyediakan layanan secara umum untuk perangkat lunak. Pengamanan perangkat lunak cenderung memfokuskan pada pengamanan sistem operasi, karena perangkat lunak aplikasi juga memberi risiko keamanan. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara total. Jadi sedikit saran, begitu banyak cara dalam mengamankan sistem operasi pada komputer. Cara tersebut patut diterapkan apabila kita tidak menginginkan terjadinya risiko kehilangan data, pencurian informasi, dan kerusakan komputer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.